Nanti di akhir acara kita nyanyikan ini kembali, tetapi referennya dibikin selama ada waktu sekarang. Jadi kalau tidak ada 2 referen lagi. Nah, kita sudah ini memang monumennya Pak Ibnu Sina. Jadi kita serahkan kepada beliau. Kalau boleh Pak, referennya 3 kali. Saya perhatikan mau 5 kali boleh, 10 kali boleh. Tapi malam ini nanti di akhir acara kita referennya 3 kali. Yang 1 sudah dapat dari Pak Wali Kota. Pak Wali Kota bikin 1 lagi. Yang 1 lagi itu disebar. Jadi sambil dengerin, sambil nyari-nyari kalimat-kalimat, nanti yang terbaik kita pakai dan mendapat hadiah. Hadiahnya apa? Nanti dulu. Nah, nanti kalau kita gembira, kita akan saling memberi, gitu kan? Kalau kita tidak gembira satu sama lain, kita akan saling menyimpan harta kita, jangan sampai ketahuan siapa-siapa. Tapi kalau kita saling merasa aman satu sama lain, kita merasa gembira satu sama lain, ada keadilan sosial di antara kita, maka kita akan murah hati kepada siapapun saja. Gitu ya Bapak sekalian ya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ada hal-hal yang mau ditanyakan, mau diusulkan, mau diungkapkan atau apapun sebelum kita teruskan. Apa sekarang Mbak Novia? Oh, kalau gitu gini, kita sempurnakan. Tadi kita sudah alhamdulillah wa syukurillah ya. Jangan keliru syukur ya, wa syukuru. Kalau syukur itu kan bukan syukur di alun-alun. Ini alhamdulillah wa syukurillah ya. Terus aska sholati wa salami li rasulillah gitu ya. Oke. Nah sekarang kita sempurnakan, kalau boleh mikrofon kita sebar, teksnya kalau bisa disediakan. Ada berapa teks? Cuma 1. Ayo nyanyi semuanya. Ini kita bawakan lagu-lagu daerah untuk dari kita ini bagi Nusantara yang sangat luas ya. Nah, di tengah itu nanti ada Banjarmasin, ada kalau Cici Periuk mana? Samarinda. Cici Periuk, Pontianak, Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat, Pontianak. Ya? Kalimantan Barat. Nah, Pontianak. Yang Banjarmasin kita punya Iya, Kota Baru. Terus satunya lagi Ampar pisang. Ampar pisang. Oke. Nah sekarang saya mohon sampean duduk aja, kita yang berdiri Pak. Saya mohon izin, mikrofonnya kita bagi. Saya tidak usah ikut. Jadi yang pimpin cukup Mas Imam atau Mas Doni, mikrofonnya dikasih ke Bapak. Halo. Silakan berdiri Bapak. Teksnya ditaruh di tengah sini untuk awal itu. Kita rayakan, kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita harus memberikan memberikan kasih sayang ke tetangga, ke lingkungan yang lebih luas. Kita mulai dari Bali dulu ya. Dari Bali, kemana-mana sampai nanti lewat Banjarmasin, sampai ke Ternate, sampai ke Irian Jaya, sampai ke Jawa dan seterusnya, supaya tumbuh keindonesiaan pada malam hari ini dan semakin Indonesia kita semakin kuat dan juga semakin kokoh Banjarmasin kita semakin membuat Indonesia kokoh adanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Diangkat aja, jangan di situ. Biar ada udaranya. Diangkat ke belakang aja. Diangkat yang laki-laki. Saya mundur aja gini. Waduh. Enggak apa-apa nanya. Kenapa? Semaput langsung. Digendong aja. Keluarganya kemana? Iya, digotong biar nggak di situ. Anu paling sumpak. Walah sampai kayak ngunurnya. Sumpak. Nggak ada udaranya mungkin ya. Kesurupan. Kesurupan? Lambe. Oh, itu sok tahu itu. Orang-orang. Lu sampein ke setan dia berarti. Diangkat Mbak, diangkat aja baik. Satpol PP diangkat. Ada drama. Minggir Mas, minggir loh. Ngomongnya loh besok ya Mas.
khalifah-khalifahmu, para khalifatullah, alamnya, terutama sungainya dan segala macam ceritamu memenuhi syarat ya Allah untuk menjadi salah satu tonggak keindahan dan kesejahteraan seluruh Nusantara kami ya Allah. Lestarikanlah Banjarmasin ya Allah. Jadikanlah Banjarmasin menjadi mercusuar Indonesia. Jadikanlah Banjarmasin menjadi teladan Indonesia. Jadikanlah Banjarmasin menjadi uswatun hasanah. Tidak pengelolaan alamnya, tapi juga akhlak dan kepemerintahannya ya Allah. Jadikanlah mereka contoh teladan bagi seluruh kabupaten dan kota madya di Indonesia ya Allah. Saya bertanya kepada Pak Wali, kepada para pimpinan, kepada para hadirin semua. Sekarang jam 10, kita masih akan teruskan kira-kira 1 jam lagi, oke? Nanti kalau masih kurang tambah lagi sedikit, kurang lagi tambah lagi sedikit, gitu. Nanti sampai akhirnya kita menemukan yang tepat itu berakhir jam berapa. Dan tepat tidak tepat itu tidak ditentukan oleh saya atau oleh siapapun, tapi oleh rasa bersama di dalam forum ini. Gitu ya, benar ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Paketnya sangat banyak. Saya sudah mencari banyak sekali hal-hal yang ingin saya kemukakan kepada Anda. Tapi intinya adalah sungai sebenarnya. Jadi kalau saya jadi wali kota, saya akan ambil beberapa orang yang dari kampus, intelektual, wartawan, dan sebagainya untuk menghimpun semua wacana data kepustakaan mengenai sungai. Khususan yang dari Al-Quran, tidak pernah Allah menyebut surga tanpa menyebut sungai. Jadi hampir 60 ayat Allah itu semua adalah ayat yang menginformasikan mengenai surga. Dia selalu menyertakan perumpamaan sungai. Dari minta tihal anhar lidina fiha, terus dari Al-Baqarah, Al-Maidah, semua Al-Kahfi, Al-Hajj, semua ada pemberitahuan mengenai surga yang digambarkan oleh Allah. Ada sungai di bawahnya. Nah, ini apa maksudnya Allah ini? Jadi siapa di antara kota-kota di dunia yang paling disebut-sebut oleh Allah? Siapa yang paling disebut-sebut oleh Allah? Banjarmasin. Jombang nggak pernah disebut. Jombang apanya yang disebut? Ini bisa kita cari dong tafsirnya sejak pasca Rasulullah sampai sekarang, apa maksudnya kok Allah selalu menggambarkan ini? Saya tidak bisa
bisa menjawab sekarang karena jawaban saya sekarang mungkin beda sama jawaban saya besok. Itu yang namanya hijrah. Itu yang namanya kita terus-menerus mencari. Malam ini saya nyumbang juga jawaban, tetapi jangan dipikir itu yang paling benar. Mungkin setelah kita yakin dengan sebuah kebenaran, besok pagi bangun, itu kita, oh sebenarnya begini. Benar. Jadi selalu berkembang. Yang pasti benar Allah, tapi tafsir kita kepada Allah itu benar. Yang benar. Tapi tafsir kita kan berkembang terus, buku luyuk, buku kongkoromo sama apa tadi? Kalau Madura kukurun nuk, ada nuknya, masa kalian bisa ngomong nuk? Ya sudah nggak apa-apa. Saya kasih contoh lain di luar sungai. Di surga itu nanti kan selalu disebut bidadari tuh. Boleh nggak saya minta pendapat sampean? Bu sampai perasaan sampai bagaimana? Ayat-ayat itu bilang bahwa nanti di surga kalian disediain bidadari. Papa. Sampai ini ada vokalis Kiai Ganting yang Mas Imam dulu kan terlambat kawin. Umur seberapa baru kawin dan akhirnya kita simpulkan oh Mas Imam ini memang tidak mau kawin sama dia karena dia nanti akan kawin sama bidadari di surga. Mate dah. Itu Mas Imamnya nanti nyanyi lagu Melayu dan itu sekarang muda sih sekarang. Waktu itu kita simpulkan bahwa Mas Imam ini tidak mau nikah di dunia karena dia ingin kawin sama bidadari di surga. Ibu-ibu perasaannya gimana kalau disebut begitu itu? Percaya nggak nanti lagi jain bidadari di surga? Percaya nggak? Percaya. Selama ini percaya. Terus sampai sediain apa? Ayo, pohon. Bidadara, nggak ada disebut. Nggak ada di Quran, nggak ada Yang bidadari. disebut katanya cuma bidadari. Mati, Pak. Itu beneran apa tafsirnya yang mungkin keliru? Mate dah. Itu beneran laki-laki disediain bidadari ataukah cara menafsirkan kata-kata cuma itu yang salah kira-kira gitu loh. Saya tidak nuduh mana salah mana benar, tapi boleh ya kita punya pendapat yang berkembang dan berbeda. Masa Tuhan kayak gitu? Masa Tuhan itu laki-laki doang yang disayangi? Asal perempuan disebut itu dosanya sangat banyak perempuan itu tempatnya neraka semua kan banyak pemberitaan gitu Bu ya. Memang saya perempuan itu dosanya banyak Bapak Ibu. Terus dibanding laki-laki lebih banyak dosa perempuan. Cuman kecil-kecil. Nah dosa laki-laki sedikit tapi Besar. Jadi kalau tumbuh diajak lebih besar yang laki-laki juga. Seneng hatinya kan. Yes. Saya ulang, yang bidadari tadi saya kan percaya bahwa Allah menyediakan bidadari. Enggak. Tidak pernah bertanya-tanya. Tidak sakit hati sama Allah. Kalau saya yang disebut Allah itu azwaj. Kak jawab aku. Azwaj itu memang dipakai dalam sehari untuk menyebut istri. Tapi Allah juga memakai kata azwajan itu untuk maksud yang netral yaitu jodoh. Jadi setiap orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah itu diberi jodoh masing-masing yang indah. Laki-laki maupun Perempuan. Mungkin jodoh di sini berjodoh juga di surga. Jadi jodoh itu kan ibu. Ada orang jodohnya jual soto. Kalau dia jodohnya jodohnya memelihara kambing. Kalau dia patronin teh. Enggak sukses. Percaya nggak? Bahwa ada kompatibilitas dengan Allah, ada jul. Ini contoh masa sampai tidak sakit hati?
Terus zaman di Adam sampai sebelum Nabi Musa itu Allah nggak ngasih tahu gimana caranya mencari. Pokoknya suruh nyari. Pokoknya tahunya kamu dari aku balik ke aku kan gitu Bu. Tapi nggak dikasih tahu gimana. Mulai Nabi Musa baru ada Taurat. Itu mulai ada pemberitahuan sedikit kalau nyari Allah itu jalannya gini. Saya tanya di sini ada pohon kelapa. Ada pohon kelapa. Kelapa itu sebelum jadi kelapa yang matang yang bisa diparut isinya itu apa namanya? Yang ditegak. Sebelum jadi tegang, sebelum ada dagingnya agak tebal, itu dia sudah ada air, belum ada daging di dalam bakalnya namanya cengkeh. Di sini juga cengkeh namanya. Ini ada namanya. Sebelum Kati lambung. Kenapa saya tiba-tiba ke labu? Banyak orang nyangka bahwa Allah itu bikin banyak agama, gitu ya. Terus yang diterima hanya Islam, gitu kan? Loh, nakal dong Allah. Loh, kalau bikin banyak, kok yang diterima cuma satu, yang lain jebakan gitu, atau gimana? Yang lainnya main-main gitu, atau gimana? Enggak dong, Allah satu, dia bikin agama satu. Jadi inna dina indallahi Islam itu artinya bukan agamamu, agamaku. Artinya adalah agama bagi Allah adalah Islam. Yang bukan Islam bukan agama. Jelas ya Bu? Tapi juga jangan cuma ngomong pasar sendiri untuk keluarga ya, untuk anak-anak aja. Tapi ini tidak untuk umum. Inna dina indallahi Islam artinya kalau bagi Allah agama itu yaitu Islam itu. Kalau yang bukan itu bukan agama, gitu loh maksudnya. Itu tafsir saya. Saya kembalikan ke dulu apa namanya? Kati lampu. Jadi sekarang kan Anda tahu kalau orang Nasrani pakai Injil. Orang yang pakai Taurat. Orang Islam pakai. Saya tanya, Taurat, Zabur, Injil, Quran ini 4 apa 1? 1. Quran adalah kelapa, sebelum itu dia adalah Injil apa tadi bilang? Tegang. Sebelumnya dia adalah Nyur Anum, sebelumnya dia adalah Bulu. Dia berevolusi makin matang, sempurna menjadi kelapa atau Al-Quran. Jadi 1 itu. Nah sekarang di zaman ini orang ada yang beragama kelapa, ada orang yang beragama Bulu, ada orang yang beragama Kati Lampung, ada yang beragama Nyuranum. Ya kalau mohon maaf saya pakai bahasa, ada yang agama Bulu, ada yang memeluk agama Cengkir, ada yang memeluk agama Degan, ada yang memeluk agama Kelapa. Dipikirnya itu 4, terus bertengkar satu sama lain, terus sikut-sikutan sama lain, bunuh-bunuhan satu sama lain, dan nikam dari belakang. Di Indonesia ini kerjanya ditikam dari belakang, ditipu-tipu dan seterusnya. Padahal sebenarnya semua itu satu. Dia Bu ya. Nah, saya kembalikan ke bidadari. Kalau Al-Quran yang ngomong siapa? Allah. Hanya itu siapa? Allah. Hadis. Rasulullah. Hadis itu yang punya gagasan Rasulullah.
yang mengemukakan juga Rasulullah. Kalau hadis qudsi gagasan dari Allah, Rasulullah yang redakturnya, yang mengekspresikannya, itu hadis qudsi. Kalau Bhagavad Gita UUD 45 kan juga sebut sebentar, atau ada bidadari istrinya Betara Wisnu, ada Dewa Narada, itu yang ngasih tahu atau kitanya sendiri? Ada dewa itu Tuhan ngasih tahu, wahai manusia, aku menciptakan dewa, itu enggak kan? Itu kan kita nyari sendiri, kita kasih nama sendiri. Jadi itu bikinan kita. Nah, jadi ngerti dengan yang disebut agama juga, padahal belum tentu agama. Kalau Islam itu ada faktor yang jelas, Quran yang dijaga oleh Allah. Nomor 2 ada ibadah mahdhah, disuruh syahadat. Bunyinya syahadat itu kita yang ngarang apa Allah yang menentukan? Kira-kira Rasul yang memperkenalkan kan Rasulullah syahadat yang kedua. Dan di syahadat yang kedua kan disebut nama Rasulullah. Anda tahu nggak rasanya beratnya hati Rasulullah untuk memperkenalkan syahadat itu? Menyebut namanya sendiri kan nggak enak kalau kita. Misalnya sekarang kalau Rasulnya itu Ibnu Sina. Ibnu Sina ngasih tahu ke orang Banjarmasin, wahai orang Banjarmasin, Allah menyuruh saya supaya menyampaikan agar kamu bersyahadat. Bagaimana bunyinya Pak Ibnu Sina? Bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibnu Sina Rasulullah. Umpamanya gitu ya. Itu Pak Ibnu Sina merasa kesulitan nggak secara perasaan untuk memberitahukan itu? Ya sulit lah. Berat kan bagi beliau. Nomor 2, sampai cenderung percaya apa tidak? Ya enggak. Begitu sampai ke nama dia di saat kedua kan, sampean kan gitu kan, cenderung tidak dipercaya kan. Sampean sekarang bersyahadat karena sudah terlanjur semua orang bersyahadat sejak sebelumnya. Tapi kalau sampean langsung ketemu Muhammad itu belum tentu sampean mau bersyahadat. Betul. Paling dijadikan status dibully. Ini ada nabi palsu nih, Muhammad nih, gitu kan? Gitu. Nanti bisa menghasilkan uang. Gitu ya. Nah, bidadari tidak ada dalam Al-Quran. Bidadari itu kosakata dari orang yang mencari Tuhan terus merumuskan nama, ada dewa Brahma, ada dewa Wisnu, ada dewa macam-macam. Itu bikin sendiri namanya. Beda sama Islam. Kalau sama waktu itu pasti kalau enggak. Ngarang-ngarang sendiri. Saya tadi sahabatnya sekali 5 17 langsung. dijadiin 2 rakaat tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4 ke 17 rakaat jadi 1. Boleh nggak? Enggak. Jadi ibadah mahdhah ke rukun Islam adalah hal yang harus dilakukan oleh manusia yang ditentukan oleh Allah. Filosofinya atau logikanya gini, jangan lakukan apapun kecuali yang diperintah oleh Allah, dan lakukan apapun kecuali yang dilarang oleh Allah. Gitu. Itu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu jangan lakukan apapun selain yang diperintah oleh Allah. Kalau Allah nggak nyuruh haji, nggak usah haji. Kalau nggak sholat, nggak usah sholat. Kan itu mahdhah. Mohon maaf ini saya menjelaskan. Kalau muamalah seperti sekarang ini Pak Wali, ini kan maaf nih, di luar rukun Islam, pengajian, apa namanya, makan di lontong korari, apa soto Banjar atau pecel Blitar, ya, atau kita bikin sepak bola, bikin pon, itu semua kan bukan Allah. Kenapa boleh dilakukan itu bukan perintah Allah? Kan sekarang banyak yang pernah mencontohkan kalau kamu melakukan. Kenapa? Kok kita boleh melakukan ini? Karena tidak dilarang. Kan gitu. Jadi kalau ibadah muamalah, kalau mahdhah itu jangan lakukan kecuali yang diperintahkan. Kalau muamalah lakukan apa saja kecuali yang
jangan kalau mahdoh jangan lakukan apapun kecuali yang diperintahkan. Kalau muamalah lakukan apa saja kecuali yang dilarang. Nah, ini adalah di Jawa orang sudah ribut loh bahwa Pak kenduri tidak boleh. Bayangin, karena Rasulullah tidak pernah kenduri. Siapa bilang Rasulullah tidak pernah kenduri juga? Kenduri tidak boleh. Habis sholat boleh. Karena Rasulullah tidak pernah salaman. Saya ditanya, habis sholat boleh nggak salaman? Kamu makan ya, kan boleh, main bola boleh, nyanyi dangdut boleh. Habis sudah selesai sholat kok. Tidak masalah. Yang nggak boleh itu nyanyi dangdut dengan musik di dalam masjid, tidak boleh. Jadi jelas ya. Jadi sekarang saya kembalikan ke bidadari. Bidadari itu juga tafsir. Kalau setahu saya itu maksudnya adalah jodoh. Nah itu contoh saja supaya kita cari ini Banjarmasin cari sungai. Kenapa sungai ini kok sama Allah disebut terus? Hampir tidak ada loh. Begitu jannah tadi min tahtil anhar khalidina fiha abada. Selalu begitu. Jadi penting banget ini Banjarmasin, penting banget sungai. Maka harus ada pengkhalifahan atau pengelolaan terhadap sungai ini baik secara budaya, secara spiritual maupun secara teknologi. Jadi tata kota didasarkan pada titik berat yang namanya sungai, Sungai ini kan tidak pernah bikin ribut, Bu. Sama kalau jadi orang Jogja susah loh, Bu. Di sana ada Gunung Merapi. Gunung Merapi itu rutin meletus. Itu pun tidak boleh kita benci. Jadi orang Jogja itu Pak Wali tidak boleh bilang Merapi meletus, tidak boleh. Nggak boleh. Itu semua orang tahu. Tidak boleh hatinya bilang bahwa Merapi ini menyusahkan, tidak boleh. Merapi punya gawe, Merapi gadah jagal. Jadi sedang punya keperluan untuk menyebar kesejahteraan. Gitu loh ceritanya. Makanya wirid yang saya kasihkan di masyarakat Merapi itu al-Merapi yuhibbuna wa nuhibbuhu. Merapi adalah gunung yang mencintai kita dan kita harus mencintainya. Ini saya ambil dari wiridnya Rasulullah yang menjawab Gunung Uhud. Gunung Uhud kan ikut marah karena Rasulullah dipanah, kena lehernya, kemudian dievakuasi dan Uhudnya marah. Ya Rasulullah, terima karena engkau dilukai oleh orang-orang kafir. Perkenankan aku untuk menjatuhkan batu-batu besar agar mati di pasukan kafir. Terus Rasulullah mengatakan, menjawab, kalau itu perintah Allah lakukan, tapi kalau itu usulmu tidak bisa dilakukan. Jangan mereka kamu bunuh, karena siapa tahu nanti anak dan cucunya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu Rasulullah jawabannya. Terus Rasulullah nambahin al-uhudu jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung adalah gunung yang dan kita mencintainya. Nah sekarang al-anharu di Banjarmasin al-anharu di Banjarmasin yuhibbuna wa nuhibbuhu. Sungai-sungai di Banjarmasin adalah makhluk Allah yang sangat mencintai kita dan kita wajib mencintainya. Gitu. Saya tidak punya ide secara teknologi, secara tata kota saya tidak punya ide, tapi saya hanya mengimbau bahwa ini harus dicari. Apalagi dia sangat disebut Allah terus untuk menggambarkan surga. Berarti yang paling terlatih untuk tinggal surga. Orang Banjar. Kalau kayak saya ini berenang nggak bisa. Jadi nanti di surga banyak sungai mampus saya. Waduh, ini gimana? Banyak sungai di surga. Saya sudah bisa berenang. Sementara tadi saya ke pasar terapung, ibu-ibu dengan lincah begini, ya Allah. Ya Allah, lincahnya ibu-ibu. Jadi mereka itu sangat terlatih untuk menjadi penghuni surga. Amin. Betul ya? Ya betul. Lu kurang gembira gimana? Sangat terlatih untuk menjadi penghuni surga. Amin. Hidup dalam akhirat gitu. Dan saya disuruh ini, saya diperintah sama beliau untuk ikut naik apa namanya? Jukung.
luar nanti kan benturan sama lainnya. Benturan apa? Mengerti apa kalau memang harus terjadi, tidak apa-apa. Maka jangan sampai ada benturan yang disebabkan oleh niat jahat manusia. Kalau ada di sungai tadi benturan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Maka tangannya harus dijaga jangan sampai ada di luar. Semua naik tadi, senang yang di rumah ada masalah naik jatuh tadi di situ dia gaya nih. Jangan lupa utangnya. Jadi pokoknya kalau mau cari hiburan ya ke sana. Oke, Bapak sekalian, ini sudah sekitar setengah 11 kita teruskan ya. Sekarang saya mengambil waktu khusus untuk Mbak Novia. Terserah bagaimana. Baru setelah menunjukkan saya silakan langsung berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Saya fokusnya lebih ke ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Kecuali bapak-bapak ada yang tahu lagu saya. Oh tahu Pak? Lagu apa? Asmara. Asmara. Sayang padaku. Sayang padaku. Keluarga Cemara. Keluarga Cemara saya main sinetronnya dulu. Sayang padaku. Ya, Siti Nurbaya itu sinetron. Ada lagunya Dewa 19 ya. Langsung aja ya Bu ya, sudah lama nggak bertemu. Lagu Asmara. Ya, oke. Ada yang bisa? Ya. Bisa semua? Bisa. Oke, semuanya nyanyi dari situ ya. Oke. Oke, monggo om bapak ya Ganjang. Saya nggak berdiri begini dulu ya. Bukan kata apa-apa karena kesemutan. Ya. Tangan nih. Bisa langsung aja nyanyi ya. Sendiri
caranya tegas orangnya. Karaoke. Tegas Oke. karaoke. Lanjut ya Nun? Oke. Rencana saya sampai jam berapa? Jam Subuh. 2. Oh siap. Oh siap. Jam 2 juga bukan bulan malam. Jam 2 besok siang. Iya, lagu yang mau dengar lagu apa? Kalau yang mungkin umurnya di bawah 20 tahun, ya lagu saya, kecuali orang tuanya sering dengerin lagu saya. Ya, ibunya sudah dengerin lagu saya. Umurnya berapa Mbak? Oh, 27. Sekarang saya 29. Beda 2 tahun cuma. Ya. Kok ketawa tuh Pak? Saya ya udah kalau dibohongin nggak percaya. Ya oke, maksudnya Bu, dengan menyebut nama Allah. Bisa ya Bu ya? Oke, dengan menyebut nama Allah Pak Bobit. Kuwas. Boleh request. Au panas. Asal jangan iwak P. Saya belum ngafal. Ya sebentar ya. Ini harus ditukar. Karena yang tadi main keyboard di sana harus pindah ke sana karena waktu saya jadi penyanyi dia belum lahir. Jadi harus tukar lagunya. Nah yang main keyboard ini kira-kira seumuran saya. Jadi tahu lagunya. Oke. Apa itu tuh?
Terima kasih. Oke, saya jangan sendirian ya. Saya panggil teman saya ya, biar rame-rame ya Bu ya. Kalau sendirian suka aku. Mbak Nia, Mbak Yuli, Mas Doni, Mas Islam, Mas Imam. Yuk nyanyi yuk bareng-bareng. Biar seru yuk. Lagunya diambil dari salah satu sinetron yang pernah saya main. Saya suka lagunya, tapi sama kayak Kanjeng digabung dengan lagu Tola Alain. Saya ya. Oke. Kok aku luru lagi? Iki lura.
yang paling indah? Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara. Tiara tiada tara adalah keluarga. Terima kasih. Sampun kamu. Saya ditanya Pak Wali Kota biasanya durasinya berapa jam acara seperti ini. Saya tanya sama Anda biasanya berapa jam? Sopo. 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 Ya kita harus hidup itu kan tawar-tawar ya. Kalau jualan agak tinggi, kalau beli rendah, terus yang disuruh naik, yang kalau suruh turun. Setelah beliau ya pokoknya nggak sampai jam. Sopo. Nanti kalau jam 00 berarti kan 2 hari Pak. Yang main keluarga Cemara, Pak, di sini. Iya pernah, tapi sekali sebelum niat Saya ya. sampaikan yang tidak ada masalah. Iya. Tidak ada Sebentar. masalah untuk kami ya. Tapi kan saya harus kompromi dan Berarti yang harus part pertama. sopan bersama. Iya. Ada yang Iya. biasa sampai Yang jam pertama. 3, jam 4. Kalau di Pulau Jawa Nggak pakai itu kerudung. biasa. Di sini yang beda sampai jam 4. Terus paling kan nggak punya kerjaan pagi-pagi kan gitu kan. Ya kalau Anda agak kurang jelas kerjaannya. Nah, sebagian lah ya. Nah, jadi sekarang gini, ini kita sedang memberi kesempatan kepada setiap vokalis Kiai Kanjeng untuk memberi hadiah ulang tahun dan masih juga Nia, Yuli, Mas Imam, Mas Ramito. Kalau ada waktu nanti kita minta satu persatu tentang lagu hadiah ulang tahunnya. Untuk itu sebelumnya saya ingin membuka kemungkinan interaksi. Kalau ada yang mau ditanyakan dari yang tadi saya omongkan atau tentang apapun, saya persilakan. Sesi debat kita buka tanya jawab. Tanya nggak boleh pada Pak Wali Kota dan kepada siapapun. Mau nggak ada masalah. Mumpung kemarin satu dua ya, jadi mungkin lebih, jadi saya silakan kepada siapapun saja, tidak ada masalah. Mumpung ketemu Pak Wali Kota langsung ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang bisa menghadirkan channel Kiai Kanjeng. Rasulullah sudah tiada, Yesus sudah tiada, Rasul juga tiada. Dengan kehadiran Cak Nun ini bagi saya pribadi sebagai pengobat rindunya. Ringgingan re. Apa di sini kecil. Dari awal sampai ini dari baru ini saya datang ke dengan Cak Nun. Doa pamanku. Mohon izin untuk bersalaman. Doa lah. Modus iya. Ya. Baiklah. Kok udah saling? Ustaz. Pertanyaan saya, Takut orang itu saling. mengapa Modus. acara sebagus ini jarang tampil di TV nasional? Ya lah, yuk Namun saya Ojo. dengan pola berpikir, Ojo, pandangan yang luas, Cak Nun sangat baik bagi masyarakat Indonesia. Kalau di Kalsel Cak Nun di Banjarmasin Sosok mewek. tidak ada Lulus TV mewek. yang ada di Jawa Timur atau di Jawa Tengah. Kalau menurut saya, kalau seumpama seandainya Cak Nun mau tampil di TV nasional, maka Teman. kami ingin untuk peneliti dari Cak yang bawahnya menurut saya pribadi cukup luas Mesti delok sampean dan Pak. langka cara berpikirnya. Mesti gak sampai, gak mungkin delok. Dan yang kedua,
mengapa Cak Nun juga kalau di elit di Jakarta selevel gubernur ke atas jarang mau datang atau mau menerima. Padahal kesannya menurut saya pribadi Cak Nun itu baik. Elit yang di Jakarta yang rakus, elit-elit di Jakarta yang korup, menghabiskan uang rakyat. Karena kalau ibarat membeli gambar yang menjewer telinga anaknya tidak salah, karena anaknya ada kesalahan. Saya yakin akan mampu menjewer para elit yang rakus yang di Jakarta agar supaya mereka sadar Indonesia itu bukan Jakarta saja, tetapi Indonesia luas seluruh dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin Cak Nun mampu. Soeharto aja bisa dilengsarkan sama Cak Nun. Kalau saya boleh ada permintaan dan permohonan Cak Nun, saya pernah melihat YouTube Cak Nun sewaktu masih agak muda. Maya. Satu Maya agak muda. Maya. Kalau Cak Nun lantunkan waktu itu si Jenderal Jandi yang sangat membuat berkah bagi Tuhan dan saya dengan suara khas Cak Nun berkasa. Itu permasalahan melakukan dan di dua. Tadi sudah kita rencanakan, nanti kita bawakan bersama-sama untuk ya. Silakan Mas berikutnya. Maaf Bapak Ibu, saya berdiri ya. Bapak misi saya berdiri. Ya, terima kasih Cak Nun dan Kiai Kanjeng serta Bapak Wali Kota Banjarmasin, Pak Ibnu Singa beserta jajaran. Sesuai dengan temanya pada malam hari ini tentang Banjarmasin bersyukur. Saya secara pribadi alhamdulillah sekali, alhamdulillah saya bersyukur karena saya keluarga saya yang ada di Banjarmasin selama 20 tahun. Ya, jadi sedikit cerita ini, Bapak saya Banjarmasin, tapi ibu saya dari Ternate. Kebetulan Mbak Nun tadi saya ada sedikit membahas Ternate. Iya, Bandung. Nah, dari tema yang diangkat pada malam hari ini terkait dengan bersyukur, yaitu tadi saya bersyukur tentang saya sore sudah bertemu keluarga saya. Ya. Maaf Pak Ibnu Sina, saya secara administrasi tapi saya warga Banjarmasin, warga Balikpapan. Tapi alhamdulillah lagi saya bersyukur karena saya orang Indonesia, saya bisa berada di Banjarmasin. Dan saya juga agak sedikit bingung karena ya ini bersyukurnya kepada Allah ya. Walaupun saya tinggal di Mataram, saya dapat kerjanya di Maluku Barat Daya. Nah, di Maluku Barat Daya ada sebuah pertambangan, ini mungkin agak sedikit lepas ya dari tema awal, tapi saya ingin menanyakan kepada Mbak Nun ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan sejarah anak-anak muda, terutama yang berusia seperti saya, itu sudah mulai kurang menyukai, tidak semua, tapi hampir kebanyakan tidak menyukai sejarah bangsa. Ya, saya di SMP itu suka sejarah, tapi bukan sejarah Nusantara, lebih pada sejarah dunia, terutama terkait dengan Perang Dunia Kedua, di mana Jerman itu selalu dijelek-jelekan. Ya. Dan pemandangan saya ternyata terbalik ketika membaca bahwa yang Jerman itu sebenarnya adalah sebuah negara yang baik.
Itu menurut pemandangan sendiri. Karena negara baik mereka tidak pernah menyerang negeri-negeri Muslim. Malah Jerman malah ke Imam Bukhari kalau Imam tak zoom. Ntar ya. Sejarah lagi Imam itu Bukhari ada kelihatan nggak? untuk menguasai sebuah negara. Kita harus menguasai energi. Harus menguasai energi. Nah, ternyata di jam sekarang ini tanpa kita sadari, energi kita, sumber-sumber energi kita dari Sabah sampai Merauke itu bukan bangsa kita ternyata yang memiliki, tapi lebih kepada masyarakat dari luar. Ya, saya bilang masyarakat. Kalau mau penjajah bisa buktikan. Ya, jadi masyarakat. Nah, ya, saya ingin tanya pada Mbak Nur, ya dengan sejarah kok. Yang bilang Mbak Nur kan beliau di Badai. Saya kalau boleh tahu, kemarin saya ke Jogja, Mbak Nur, saya senang sekali dari semua. Dan kemarin saya sempat ikut di nah, sebelum saya menyempatkan diri ke kota makam para raja. Kalau yang saya temui itu ada Hati, ada Jawa dan Pangeran Hidayat Tingkir. Yang ini saya negara yang bukan demokrasi seperti sekarang. Ya, gitu saja. Terima kasih Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita bersama begitu luas dunia dan keadaan begitu panjang segala dan begitu punya fakta-fakta hidupnya manusia sehingga jelas kalau lebih banyak yang tidak kita tahu daripada yang kita tahu. Oleh karena itu pembicaraan mengenai hijrah, ijtihad terus menerus mencari, mempertanyakan, memahami kembali itu betul-betul harus kita lakukan. Apalagi kita sudah semakin tidak berdaulat atas diri kita sendiri, atas tanah kita, atas tambang kita, energi kita dan seterusnya. Perkenalkan nama saya Alimun Hakim, asli Banjar. Dan Cak Non ini salah satu sahabat juga guru saya. Ketika tahun 90-an awal, saya pertama ke Jawa dan mewakili orang Banjar di PPMI, Kongres PPMI. Mungkin Cak Non masih ingat kalau saya sebut ada di situ Kolek, terus Mas Tri, dan saya orang di luar Pulau Jawa yang kebenaran mewakili. Nah, ketika di sana saya pernah dengar dan langsung menikmati puisi yang Cak Non membawakan. Saat itu kalimatnya yang saya baca, cahaya dan cahaya, gak kuat saya ingin dulunya. Karena kalau boleh nanti itu pun puisi itu silahkan monggo bacakan, buat oleh-oleh kami di sini. Nah, kemudian berkaitan dengan tema dan kita menyempuri khususnya terkait dengan kota kita di Saudara Elaborasi tentang sungai. Saya saat ini status saya sebagai seorang pendidik di sebuah SMI di bidang Serang daerah sini di Jambi, SMP Giran lah katakan, tapi nggak ada teman dari itu. Indonesia ya tetap satu Indonesia. Dan ketika mungkin 3 hari setelah ini, tanggal 8 Oktober, saya di Daulat dan diminta memberikan sesuatu
di pertemuan seminar tentang pendidikan dan nasionalisme. Insya Allah saya lebih banyak belajar dengan apa yang sudah dilakukan oleh nilai-nilai ini. Insya Allah itu pun akan saya tiru nanti di sekolah atau di mana pun. Nah, kemudian selain tadi saya minta kontribusi, bagaimana kami yang orang-orang asli di sini bukan mereka semuanya yang telah dilakukan Tuhan ini, supaya itu memang harus kita syukuri dan kita nikmati, bukan bagaimana, tapi cara praksisnya. Mungkin ada pengalaman sehubungan dengan perbandingan di ketika saat menjalani elaborasi sedikit. Insya Allah kalau itu didengar oleh saudara-saudara saya di sini, kami akan mencari. Insya Allah. Makasih. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin Mbak Iman, insya Allah. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kebetulan terpampang jelas di bio. Syukur. Syukur. Kalau boleh jujur, di usia yang ke-490 ini Banjarmasin ini tidak semulus yang Cak Nun kira. Jadi ada juga riak-riaknya, ada gelombangnya, ada lubang-lubangnya segala macam. Untuk itu singkat saja, kalau berkenan saya juga request mungkin bisa sebagai pendingin untuk kita semua. Di kaset Cak Nun itu dalam Kado Muhammad ada puisi kemana anak-anak itu. Mungkin ini bisa menyirami bumi Sri Kusuma ini. Berkenan nanti Cak Nun untuk membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya. Kaya. Lah Mas Imam. Nah, Imam sih yo. Mas Imam tako. Lu iki. Saya ingin memberikan kesan menanggapi masalah tema nama. Terkait juga Lu katik nama rek. ada Bapak Wali Kota. Katik nama mah ya. Sepengetahuan saya, Bapak Wali Kota ini selalu hijrah. Sebelum menjadi wali kota, beliau ketika menjadi anggota legislatif, karakternya selalu hijrah. Seorang Ibu Zina itu terkenal vokal, terkenal hijrah. Makanya sampai bupati saya kalang kabut gara-gara itu bagedipel angan-angan itu digabungkan lagi ke Kabupaten Indo. Itu salah satu yang dan ini luar biasa. Kemudian ketika kepemimpinan beliau langsung menggelar Banjarmasin bersyukur dengan format ini karena memang format yang ditampilkan Bapak. Ngomong ngeket mau jenengmu sepo. Nggak enak saya bilang Bapak ya. Cak Nun aja, Cak Nun. Dengan Kiai Kanjeng ini memang dibutuhkan dalam sejarah Indonesia sekarang ini. Artinya apa? Pengajian itu kalau kemarin ketika ulang tahun Cak Nun di Sumobito di Mawar, pengajian itu hanya mengaji kita, pengajian atau mengkaji itu mengkaji apapun saja dan siapapun saja. Barangkali itu Pak, itu bagian dari saya dengan tema yang hijrah malam hari. Terima kasih. Berkesan. Namanya. Saya karena Banjar menjadi tema, saya mempersilakan Bapak Wali Kota itu kalau ada hal yang akan direspon dari teman-teman kita dan sebelumnya. Silakan. Kamu ya, kamu lagi ini ngantuk nih. Kamu ngantuk itu. Baik, saya izin Cak Nun. Harusnya beliau langsung jawab, karena porsinya semua untuk beliau. Malam hari ini saya doa saja agar kepemimpinan di Kota Banjarmasin, Ibnu Herman, Ibnu Sina dengan Hermansyah
wali kota dan wakil wali kota senantiasa didukung oleh seluruh warga kota untuk sama kita menjadikan kota Banjarmasin Barasi Wan Nyaman, atau disingkat Banjarmasin Baiman. Semua ikut ya. Banjarmasin bisa. Banjarmasin bisa. Banjarmasin Barasi Wan Nyaman. Barasi Nyaman. Baik, terima kasih. Sehingga pesan hanya satu, baik mereka tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, kemudian warga kota secara keseluruhan, laki-laki, perempuan, anak, dan orang tua, ayo sama-sama kita jadikan kota ini sebagai kota yang bersih dengan ruang sampah tempatnya. Agur, setuju? Setuju. Maukah Bapak dan Ibu jadi duta-duta kebersihan Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah ke sungai? Itu saja permintaannya. Ya, jadi ke depan mudah-mudahan Banjarmasin jadi sepenggal surga di muka bumi. Amin. Di mana airnya bersih, sungainya bersih, ikan-ikannya juga hidup. Ya, besok ada lomba mancing di sini. Kalau masih ada waktu atau kita ini sampai subuh, sekalian nanti pagi jam 7 pembukaan lomba mancing di depan sini. Jadi saya kira itu kemudian masukan dari seluruh pihak tentu akan menjadi panduan dan juga kita dengar dalam rangka kita menjadikan Kota Banjarmasin ini sebagai kota yang maju dan terpandang secara nasional dan juga di Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Ditepuk tangan. Wali kota itu ditepuk tangan. Sebenarnya polisi-polisi bertanya kepada saya itu tidak semuanya titik beratnya Banjarmasin sehingga tidak perlu punya hak untuk jawab di sini, tapi saya akan ada sekilas-sekilas. Jadi yang saya utamakan Banjarmasin apa? Jadi tadi misalnya ada kiat-kiat atau ada saran-saran gitu. Saya bukan teknolog, saya bukan ahli tata kota, saya juga tidak pernah jadi pejabat, sehingga saya tidak pernah mengaktifasi mesin kreativitas saya untuk urusan-urusan teknis. Andaikan saya juga situ, insya Allah saya. Tapi saya hanya bisa memberikan rasanya. Sampai tahu ya, kalau ngomong hijrah itu berarti kan dari Islam akidah di Mekah menuju Islam kebudayaan di Madinah. Itu yang berprinsip. Jadi kalau Aceh itu selama di Mekah, mestinya Banjarmasin itu selama di Madinah. Melihat sungai, melihat sedangkan Rasulullah pindah ke Madinah itu salah satu yang dilakukannya adalah mencari sumber air. Mencari sumber air, nomor 2 baru zero itu bercocok tanam. Jadi ketika Rasulullah ditawari itu hanya diputuskan untuk menentukan tempat masjid itu adalah kota. Di sini aja Rasulullah tidak menjawab itu, akhirnya dia melepaskan onta. Di mana onta itu beli, ya, terus dia mencium di situ. Onta itu pasti yang dicari adalah air. Sampai tanam-tanam yang dicari adalah cahaya matahari. Nah, masa manusia tidak
tidak lebih dari binatang, tidak lebih dari tanaman. Manusia mestinya lebih tinggi derajatnya, karena manusia di samping memiliki fadilah alamiah di dalam dirinya, sehingga dia selalu mencari cahaya, selalu menjadi ruang yang luas, selalu akan kembali ke Allah. Manusia diberi akal oleh Allah SWT, diberi otak yang dikasih listrik oleh Allah. Kalau kambing kan punya otak tapi tidak dikasih listrik, dikasih pendaran elektromagnetik. Kalau manusia dikasih otak, kemudian di ubun-ubunnya selalu ada getaran-getaran dari rendah di atas kepala Anda, dan itu kalau Anda serius bisa, dia tidak hanya jadi ilham, tidak hanya jadi fadilah, bisa juga menjadi karomah. Bahkan siapa tahu bisa jadi mukjizat kalau Allah berkenan. Bisa menjadi wahyu. Anda usah Anda baca wahyu. Betul? Dan Allah berkata, Allah berlailah di manusia, di kebun-kebun, di gunung-gunung, kan begitu. Apalagi manusia, mestinya Pak Wali Kota, semua masyarakat Banjarmasin dengan Allah ini, meskipun tidak mulus-mulus amat seperti teman Mas Syukur mengatakan. Saya juga tahu tidak mulus-mulus amat, cuman kan saya tamu, masa saya belum ngomong gitu. Kan tidak sopan kalau saya yang ngomong gitu, Anda yang ngomong nggak ada masalah kan gitu kan. Jadi kalau ya gitulah psikologinya seperti itu. Jadi saya kan juga tidak akan kritis kepada Pak Wali Kota. Kita enggak juga. Andaikan saya kritis kepada Banjarmasin, kita akan bukakan dengan cara sedikit, dengan cara saya harus yang begitu. Atau tidak melakukan cukup terlihat dari refleksi saya. Nah, jadi Banjarmasin menurut saya positif saya syukur. Pak Wali Kota kalau dia memang bersyukur ada sungai itu dan itu lewat seluruh dunia, dia nggak akan baikkan dia buang sampah. Sebagai berarti yang selalu dunia dalam sang istri Allah maka manusia dengan alam, pemerintah atau raja dengan rakyatnya, dan lagi jadi Allah kasih para hamba adalah maka seperti saya itu kan kita belajar semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nggak boleh. Kalau urutan normal kan rahmat sakinah. Tapi sudah terlanjur disingkat di Samawa atau samara. Ya. Dan itu saya langit agak sedikit ribut dengan singkatan. Kenapa? Gini Mas, kan gini, rahmat Allah itu sudah jelas. Tidak ada lahiran itu rahmat. Saya kan lahir. Lahir itu kan rahmat luar biasa. Kok bisa bayi mendorong dia keluarga? Bayangin kalau disuruh bapaknya yang ngajarin. Bayi menyusu pertama itu kan langsung bisa, Bu. Bayangin kalau itu dititipin ke bapak, kamu bapaknya dulu anak, kamu yang bertanggung jawab mengajari anakmu menyusu, coba. Akhirnya tidak mungkin sampai mengajari anak bayi sana dia belum ngerti bahasa. Akhirnya coba saya gitu paling. Endingnya. Itu kan rahmat luar biasa. Bagaimana bayi bisa keluar sendiri, begitu keluar semua menangis loh, seragam seluruh dunia, mau bule, mau negro, mau Arab, begitu keluar tuh nangis. Kenapa? Dan kadang-kadang saya lihat kenapa ini nangis itu, dan menyesal karena bapaknya itu. Ya. Canda. Masuk terjadi saya
hidup harus kering. Nah, jadi rahmat itu sudah pasti. Apa yang mau